Petang itu, langit Manisa mendung. Bukan karena hujan, tapi karena kabar yang datang dari kota Izmir, markas Karsiaka SK, yang menyebar seperti petir di ruang latihan Manisa BBSK. Sebuah tantangan resmi datang dari klub elit Turki itu, meminta laga uji coba sebelum liga dimulai. Namun yang membuat darah Megawati Hangestri mendidih bukanlah undangannya, melainkan siapa yang menandatanganinya. Simay Akdak, setter nasional Turki itu dikenal bukan hanya karena kehebatannya mengatur bola, tapi juga mulutnya yang tajam bak belati. Dalam surat digital yang ditampilkan manajer tim Manisa di layar proyektor, ada kalimat tambahan yang membuat seisi ruangan hening. Kami ingin menguji apakah bintang Asia viral itu memang layak disebut speaker kelas dunia, atau hanya tren TikTok semata. Semua tahu siapa yang dimaksud, Megawati. Megawati berdiri, matanya tak bergeming, tapi seluruh tubuhnya menegang seperti kawat baja yang ditarik maksimal. Pelipisnya berdenyut, ia tak berkata apapun. Tapi di dalam kepalanya, hanya ada satu suara, Simay, kau sudah lewat batas. Coach Marcelo Abondanza tak bicara banyak hari itu. Hanya mengangguk pelan dan menyuruh semua pemain untuk bersiap. Tapi kepada Megawati, ia mendekat dan berbisik dalam bahasa Italia yang tajam, tunjukkan bahwa petir dari Indonesia bisa membakar langit Izmir. Malam itu, Megawati tidak tidur. Ia menonton ulang semua cuplikan pertandingan Simay, mencatat gerakan tangannya, arah set favoritnya, ekspresi wajah ketika panik, dan celah saat lengah. Dia bukan hanya ingin menang, dia ingin membungkam. Total, tanpa ampun. Keesokan paginya, satu video beredar di media sosial Turki. Simay terlihat dalam podcast olahraga lokal, menyindir Megawati dengan tawa ringan. Saya suka pemain Asia, mereka cepat, gesit, dan biasanya pulang lebih awal dari kejuaraan, katanya sambil tertawa. Host ikut tertawa. Tapi dunia voli Indonesia tak tinggal diam. Komentar membanjiri akun Instagram Simay. Dari bahasa Indonesia, Malaysia, hingga Tagalog. Fans Asia Tenggara bersatu. Tunggu saja pembalasannya. Petir Indonesia akan menghantammu. Jangan remehkan sang macan tidur. Di sisi lain, Megawati tetap diam. Tapi Nas Aidemir, sang setter Manisa, tahu ada badai yang sedang tumbuh dalam diri Megawati. Saat latihan, ia berkata lirih, Mega, kalau kau ingin mengirim pesan ke Simay, kirimlah lewat bola. Dan kirim dengan keras. Megawati hanya mengangguk, matanya tajam menatap jaring net. Di hatinya, hanya satu niat, membuat Karsiaka SK berlutut di kandang sendiri, dan membuat Simay Akdak mengenal rasa sakit dari spike petir Indonesia. Hari H semakin dekat, di balik tribun, ribuan tiket terjual habis. Tak hanya fans Karsiaka, tapi juga para pecinta voli netral yang penasaran, apakah Megawati hanya viral, atau benar-benar pembawa badai dari timur. Dan ketika bas Manisa BBSK melintasi gerbang Karsiaka Arena, suasana berubah. Spanduk besar bertuliskan, WELCOME to Hell, Megawati. Fans Karsiaka bersorak mengejek, mencemooh, tidak sadar bahwa mereka sedang menyambut sang dewi petir yang siap menyalakan neraka. Karena bagi Megawati, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah peperangan pribadi. Dan Simay Akdak adalah target utama. Simay Akdak berdiri di tengah arena Karsiaka dengan aura superior yang memuakkan. Wajahnya dipenuhi senyum angkuh saat dia melambaikan tangan ke arah kamera media yang meliput pemanasan. Hari ini, aku akan mengajari gadis Asia itu apa arti voli sesungguhnya, katanya lantang pada seorang reporter, dengan nada meremehkan yang menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Seorang jurnalis dari TRT Sports mencoba meluruskan, maksudmu Megawati Hangestri. Simay hanya tertawa pelan, siapapun namanya, kalau dia pemain besar, tak akan main di klub semenengah seperti Manisa. Jangan terlalu cepat membesar-besarkan gadis-gadis viral dari negara kecil. Ucapannya menyebar seperti api di padang kering. Dalam hitungan jam, cuplikan Simay itu viral di seluruh Asia. Di Jakarta, di Surabaya, bahkan hingga ke Johor dan Manila, para fans voli marah. Tapi Megawati, ia hanya menatap layar ponsel tanpa ekspresi. Diam, tenang, tapi diam bukan berarti lunak. Diam Megawati adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Dia pikir negara kita kecil, berarti kemampuan kita juga kecil, bisik Megawati pada dirinya sendiri, sambil mengikat rambutnya lebih kencang. Wajahnya kini keras seperti batu. Tak ada ruang untuk canda. Tak ada tempat untuk toleransi. Sementara itu,
Di ruang ganti Karsia KSK, Simai semakin menjadi. Ia menirukan logat bahasa Indonesia, menirukan, 1, 2, Spike. Dengan tawa sinis, mengundang gelak para rekan setimnya. Awas nanti kena Spike petir, ledek seorang pemain muda sambil tertawa. Tapi Simai balas, petir. Hanya kalau dia main di Mobile Legends. Coach Karsiaka mencoba menenangkan, tapi Simai sudah kelewat batas. Ia merasa di atas angin. Di matanya, Megawati hanyalah hiburan. Pemain yang akan dia permainkan seperti boneka di atas lapangan. Namun di balik layar, Megawati sudah bersumpah, hari ini, bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung penghukuman. Latihan terakhir dilakukan di bawah sorotan mata-mata wartawan. Megawati spike berkali-kali, tapi tidak satu pun diarahkan ke tengah. Semua ke sudut, seolah menyimpan sesuatu. Coach Abondanza memperhatikan. Ia tahu, Megawati sedang menahan senjatanya untuk saat yang tepat. Nas mendekatinya sebelum latihan selesai. Mega, katanya perlahan, jangan biarkan emosimu mengendalikan tanganmu. Tapi jika waktunya tiba, pastikan tanganmu mengendalikan takdir. Megawati tersenyum kecil, dingin. Aku tidak akan membalas dengan kata-kata, Nas. Tapi Simai akan tahu, bola voli bisa jadi peluru. Sore itu, tribun penuh. Bendera Turki berkibar dengan bangga. Tapi di antara ribuan warna merah, tampak sehelai bendera kecil berwarna merah putih, bendera Indonesia, dikibarkan oleh seorang anak kecil di sudut tribun. Simai tak melihatnya, tapi Megawati melihat, dan di sanalah semangatnya berpijar lebih panas dari api. Hari ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk harga diri bangsa. Untuk seluruh Asia, Simai Akdak telah membuka pintu perang. Dan Megawati, siap menghantam dengan spike petirnya. 1 hari sebelum laga, suasana latihan Manisa BBSK berubah mencekam. Biasanya, sesi pagi dibuka dengan tawa dan semangat hangat antar pemain. Tapi kali ini, yang terdengar hanyalah suara sepatu menggesek lantai kayu, dentuman bola, dan teriakan garang pelatih lagi. Lebih tinggi, lebih cepat, kau mau dipermalukan di TV nasional. Coach Abondanza tak seperti biasanya. Wajahnya memerah, pelipisnya menegang, dan semua kemarahan itu ia arahkan ke satu orang, Megawati. Mega terengah-engah, peluh mengucur deras dari dahinya, tapi ia tak berhenti. Berkali-kali ia melompat, melatih spike dari umpan Nas, lalu mendarat dengan keras. Pelatih tahu, jika spike petir itu belum diasah sempurna, Simai takkan kapok. Nas sempat menahan coach, dia sudah kelelahan, coach. Tapi Abondanza tak peduli, kelelahan lebih baik daripada dihina satu negara. Kau mau dia dipermalukan karena tak siap? Tidak, kita bukan datang untuk main, kita datang untuk menghancurkan. Sesi latihan berubah menjadi ujian mental. Megawati jatuh, siku kirinya memar karena salah pendaratan. Tapi saat pelatih bertanya, kau masih bisa berdiri. Megawati menjawab dengan sorot mata tajam, saya tidak datang dari Indonesia hanya untuk duduk, coach. Semua mata pemain Manisa tertegun. Tak ada yang bersuara. Mereka melihat Megawati melompat lagi, menghantam bola ke lantai dengan kekuatan gila. Bola memantul liar, menghantam tembok hingga pelapis busa di dinding terdorong. Abondanza mengangguk perlahan. Itu dia, itu spike pembunuh yang kutunggu. Selesai latihan, Megawati terduduk di sudut lapangan, memegangi es batu di siku. Nas duduk di sampingnya. Kau gila hari ini. Megawati hanya tersenyum kecil. Simai sudah menginjak harga diriku. Aku hanya memberi dia tiket satu arah ke neraka. Di lorong latihan, staf media klub memperlihatkan video terbaru. Simai kembali buka suara di Instagram Live. Besok aku akan buktikan siapa ratu sesungguhnya di voli Turki. Aku jamin, spike dari Indonesia tak akan lebih keras dari servis anak SMA di sini. Megawati tertawa kecil, tapi tawa itu dingin. Bukan tawa geli, tapi tawa pembalasan. Dia berdiri, membuka botol air, dan berkata pelan. Kalau dia siap bermain kotor, aku akan menunjukkan padanya seperti apa rasanya ditabrak oleh langit. Saat malam turun, suasana Manisa tak lagi tenang. Di ruang video analisis, Megawati sendiri. Ia menonton tayangan replay spike-nya dalam gerakan lambat, membayangkan kepala Simai tepat di tempat bola mendarat. Ia bukan hanya bersiap bermain. Ia bersiap membalas luka seluruh pemain Asia yang diremehkan. Dan di sudut stadion kosong, ia berdiri sendiri, memandangi langit hitam. Besok, katanya pelan,
petir akan jatuh tepat di atas kepala Simai Akdak. Karsiaka Arena bergemuruh. Ribuan penonton memenuhi setiap jengkal tribun, membawa bendera, spanduk, dan suara nyaring yang memekakkan telinga. Simai, Simai, hancurkan dia, teriak supporter tuan rumah, membakar semangat dengan yel-yel yang kasar dan penuh cemoohan. Megawati melangkah ke lapangan untuk pemanasan. Wajahnya datar, tidak ada senyum, tidak ada ekspresi, hanya sorot mata tajam seperti elang yang mengunci mangsanya. Di satu sisi lapangan, Simai Akdak menyambut kehadirannya dengan tepuk tangan lambat, sinis dan penuh ejekan. "Selamat datang di Turki, Mega," kata Simai dengan senyum menyeringai. "Hati-hati jangan sampai menangis sebelum peluit berbunyi." Nas dan pemain Manisa lainnya hendak maju membalas, tapi Megawati mengangkat tangan, menghentikan mereka. "Biar saja, hari ini dia bebas bicara. Besok, mulutnya akan diam karena tangis." Selama pemanasan, Megawati sengaja menghindari sorotan kamera. Ia memilih sudut gelap dekat bangku cadangan, menyiapkan tubuh dan pikirannya dalam keheningan. Tapi Simai punya rencana lain. Dengan licik, Simai menyuruh rekan timnya melakukan passing lintas lapangan, lalu pura-pura salah arah dan bola meluncur keras ke arah Megawati. Bola itu menghantam bahunya, cukup keras untuk mengejutkan semua mata yang melihat. Penonton tertawa. "Oops, maaf ya, tanganku licin," teriak Simai sambil tertawa keras. Megawati memungut bola itu perlahan, memandangnya lekat-lekat, lalu berjalan mendekat ke sisi lapangan Karsiaka. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Simai selama 5 detik. Panjang, dalam, membeku, lalu ia melempar bola kembali, bukan dengan tangan, tapi dengan spike keras. Bola itu melesat dan membentur papan reklame digital di belakang Simai, membuat semua orang terdiam seketika. Lampu papan itu padam. Beberapa supporter berhenti bersorak. Wasit meminta jeda. Simai melotot. Tapi Megawati hanya berbalik, berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Coach Abondanza menyaksikan itu dari sisi lapangan. Ia tak mencegah. Bahkan ia tersenyum tipis. Anak ini sudah siap. Sangat siap. Setelah insiden itu, suasana pemanasan berubah. Karsiaka mulai gelisah. Beberapa pemain muda mereka tampak canggung, tidak lagi tertawa. Sementara Megawati memimpin latihan blocking dan spike dengan energi yang luar biasa. Setiap spike-nya kini lebih cepat, lebih tajam, dan mengarah tepat ke sudut-sudut tajam. "Lihat matanya," bisik salah satu komentator TV Turki, "itu bukan mata pemain biasa. Itu mata pemburu." Ketika wasit meniup peluit tanda pemanasan selesai, Megawati berjalan ke garis tepi, mengambil handuk, lalu melihat ke arah Simai. Kali ini, ia bicara. "Terima kasih sudah menyambutku, Simai. Tapi sayang, sambutanmu akan kubayar dengan luka." Simai mencibir, tapi di dalam dadanya, untuk pertama kalinya, ada rasa yang tak pernah ia kenal sebelumnya, takut. Peluit panjang berbunyi. Laga dimulai. Sorakan meledak dari tribun Karsiaka Arena, membentuk gelombang suara yang menindas atmosfer. Namun di tengah gemuruh itu, Megawati berdiri tegak di sisi Manisa, mata tak berkedip, napas tenang. Ia tak mendengar ejekan, tak melihat bendera-bendera lawan. Di kepalanya, hanya satu target, Simai Akdak. Serve pertama dari Karsiaka. Bola meluncur deras, tapi Megawati menerima dengan sempurna, mengirim bola ke arah Nas Aidemir. Nas langsung set ke Megawati. Detik itu juga, Megawati melompat tinggi, seolah melawan gravitasi. Tangannya menghantam bola dengan keras. Boom! Spike pertama Megawati menembus blok 2 pemain Karsiaka dan menghantam lantai seperti meteor. Bola memantul jauh ke tribun, membuat beberapa fans terlonjak kaget. Tapi wasit meniup peluit, memberi poin pertama untuk Manisa. Suara sorakan kecil terdengar, tapi disusul oleh siulan ejekan dari supporter tuan rumah. Simai tertawa sambil bertepuk tangan pura-pura. "Good shot, Mega, tapi itu kebetulan. Coba lakukan itu 2 kali berturut-turut." Nas menatap Simai dengan dingin. "Dia akan melakukannya 3 kali, dan akan berakhir di wajahmu." Serve kedua, Karsiaka menyusun strategi. Simai mulai bermain licik. Ia mengatur set cepat, lalu pura-pura terpeleset untuk menarik perhatian wasit. Saat bola jatuh, wasit ragu dan memberikan poin pada Karsiaka. Penonton meledak sorak. Simai bangkit dan menatap Megawati. "Kau lihat, di Turki, kami tak hanya bermain dengan tangan, tapi juga dengan otak." Megawati tidak merespon.
Ia berdiri di garis belakang, menyiapkan serve. Dengan satu langkah ringan, ia mengayunkan bola ke udara dan melepaskan serve melengkung deras, menyasar sisi kosong pertahanan Karsiaka. Skor imbang. Pelatih Karsiaka menggeleng pelan. Spike Megawati sudah ditakuti, kini serve-nya ikut jadi senjata. Simai mulai kesal. Ia meminta calenge padahal bola jelas masuk. Pelatih Manisa tertawa geli. Dia sedang panik, bisiknya pada Abondanza. Tapi Simai tidak berhenti. Di setiap rally, ia terus berusaha menjatuhkan mental Megawati. "Ayo, mana spike petirmu?" katanya viral. Teriaknya keras. Puncaknya terjadi saat rally panjang dimulai. Bola berganti sisi 7 kali. Megawati mendapat bola set tinggi dari Nas. Ia melompat, tapi Simai bergerak lebih cepat. Ia menekuk lutut di bawah net, berteriak keras, "Siap kena blok." Mengalihkan fokus Megawati sejenak. Hasilnya, bola Megawati mengenai blok dan mental keluar. Poin untuk Karsiaka. Simai melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. "Apa ku bilang, tidak semua hal bisa viral di lapangan nyata." Megawati tetap diam, tapi tatapannya makin gelap. Wajahnya seperti badai yang ditahan oleh pagar tipis. Ia melangkah ke belakang untuk menerima servis. Kali ini, tidak ada senyum. Tidak ada tawa, hanya nafas dalam dan rahang yang mengeras. Di bangku cadangan, Coach Abondanza berbisik pelan kepada asistennya. "Kita akan melihatnya berubah sekarang." Simai baru saja membangunkan monster yang seharusnya tetap tidur. Pertandingan baru memasuki pertengahan set pertama, tapi sesuatu yang mengerikan sudah mulai bangkit. Sesuatu yang akan mengubah suasana, dari pertandingan biasa menjadi medan pertempuran. Skor kini 14-11 untuk Karsiaka. Penonton tuan rumah bersorak liar. Simai Akdak berdiri di garis belakang, bersiap melakukan servis sambil terus memandangi Megawati dengan senyum mengejek. "Mega, kau bisa pulang sekarang kalau mau. Tiket pesawat ke Indonesia masih ada," katanya lantang, mengundang tawa dari bangku pemain cadangan Karsiaka. Namun, di sisi seberang net, Megawati tak berkedip. Ia berdiri dengan tubuh sedikit condong ke depan, otot-ototnya mengencang. Matanya menyala seperti bara yang menunggu disiram bensin. Dan bensin itu, adalah ejekan demi ejekan Simai yang tak henti-henti. Servis Simai meluncur deras. Megawati bergerak cepat. Dengan gerakan elegan namun bertenaga, ia menerima servis itu sempurna dan langsung mengirim passing ke Nas. Nas, tanpa ragu, memberi bola set tinggi ke arah Megawati. Semua tahu, bola ini bukan bola biasa. Megawati melompat. Dan saat itu terjadi, waktu seolah melambat. Dua bloker Karsiaka naik. Simai bersiap di belakang, percaya diri dengan formasi bertahannya. Tapi Megawati naik lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Jari-jarinya menjulur ke udara seperti petir yang hendak menyambar langit Turki. CRAAKKK. Bola dihantam keras, begitu keras hingga terdengar suara pop. Dari kontak telapak tangan ke bola. Bola menembus blok dan menghantam lantai begitu cepat hingga floor judge terlambat meniup peluit. Penonton terdiam sejenak, sebelum suara dentuman lantai menggetarkan seluruh arena. Poin untuk Manisa BBSK. Nas berlari memeluk Megawati. "Itu dia, macan kita sudah bangun." Setelah itu, Megawati seperti kesurupan. Spike demi spike ia lepaskan, dan semuanya berhasil menembus pertahanan Karsiaka. Bukan hanya kuat, tapi akurat. Ia menyerang dari sisi kiri, tengah, bahkan dari belakang garis 3 meter. Blok Karsiaka tak mampu membaca pola permainannya. Simai mulai gelisah. Ia mencoba melakukan fake set, tapi Megawati membaca gerakannya. Ia melakukan spike tipis, tapi Megawati diving menyelamatkan bola dan bangkit lagi secepat kilat. Saat Simai berpura-pura tertawa di antara rally, Megawati hanya berkata pelan, "Sudah cukup bercandanya, kan?" Skor kini 20-18 untuk Manisa. Karsiaka mulai keteteran. Wajah-wajah pemain mereka memucat. Pelatih mereka berdiri, berteriak-teriak dalam bahasa Turki, tapi bahkan strategi baru pun tak bisa menghentikan badai yang sedang berlangsung. Spike berikutnya lebih gila lagi. Nas memberikan umpan cepat di luar blok. Megawati memutar tubuh di udara, menghantam bola dengan teknik cut shot tajam yang menukik ke arah kanan belakang. Bam! Bola mendarat tepat di depan kaki Simai. Simai melongo. Ia bahkan tak sempat bergerak. Stadion kembali terdiam. Sorakan para fans Karsiaka melemah. Beberapa mulai saling pandang, tak percaya.
Mereka datang untuk melihat Megawati dipermalukan. Tapi yang mereka lihat adalah kebalikannya, sang macan Asia telah bangkit, dan kini sedang mengaum di tengah tanah Turki. Coach Abondanza berdiri dan bertepuk tangan perlahan. Selamat datang, di neraka buatan Megawati. Dan Simai, untuk pertama kalinya, matanya mulai menghindar. Ia tidak lagi menatap Megawati dengan arogan. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu. Badai yang ia undang, sudah mulai menyapu segalanya. Skor kini 23-19 untuk Manisa BBSK. Seisi Karsiaka Arena berubah sunyi. Suporter tuan rumah yang tadi bersorak kini bungkam, hanya suara peluit dan derap sepatu para pemain yang terdengar menggema. Sebaliknya, bench Manisa mulai memanas, teriakan penyemangat, tepuk tangan, dan aura kemenangan mulai menyelimuti mereka. Di bench Karsiaka, sang pelatih berdiri sambil menghantam papan strategi ke lantai. Neyapiyorsunuz. Apa yang kalian lakukan? Teriaknya dalam bahasa Turki, suaranya nyaring sampai terdengar ke tribun. Wajahnya memerah, rambutnya acak-acakan, dan peluh mengucur deras dari keningnya. Ia tak percaya apa yang dilihatnya, tim andalannya dibantai oleh pemain Asia yang ia remehkan di rapat taktik. Simai Akdak berjalan ke sisi pelatih, mencoba menjelaskan dengan suara tinggi, dia spike-nya nggak masuk akal, coach. Blok kita telat terus, tapi pelatih hanya menunjuk ke arah net dan berteriak, kalian semua telat. Tidak ada yang baca pergerakan dia. Dia menghancurkan kita. Sementara itu, Megawati berdiri tenang di belakang garis servis. Matanya menusuk tajam ke arah Simai, yang mulai kehilangan kendali. Penonton bisa melihat jelas, Megawati tidak sedang bermain untuk menang. Dia sedang bermain untuk menghukum. Serve berikutnya mengarah ke libero Karsiaka, namun karena tekanan mental yang terus membuncah, passingnya buruk, bola melambung liar ke arah Simai. Simai harus lompat mundur untuk menyelamatkan bola, tapi timingnya kacau. Ia mencoba mengarahkan bola ke sisi kiri, namun terlalu tinggi, free ball untuk Manisa. Nas menangkap peluang itu dan memberi isyarat ke Megawati. Set cepat, umpan rendah, tengah lapangan, Megawati melompat, dan bola disambut dengan hentakan terkuatnya malam itu. CRAAAKKK. Bola menghantam lantai dengan suara brutal, bahkan terdengar dari siaran televisi. Penonton yang masih duduk langsung berdiri, sebagian menutup mulut tak percaya. Set point untuk Manisa. Wajah-wajah Karsiaka panik. Setter cadangan mulai memanaskan badan. Beberapa pemain Karsiaka saling menyalahkan. Blok kamu kemana? Kau lambat sekali. Jangan arahkan bola ke Mega, dia monster. Simai mulai kehilangan kontrol. Ia bahkan terdengar mengumpat ke libero-nya sendiri. Sesuatu yang sangat jarang terjadi di pertandingan profesional. Coach Karsiaka akhirnya melempar papan taktiknya ke lantai dan duduk lemas. Dia bukan speaker, dia badai, gumamnya dalam bahasa Italia, tak sadar mikrofon pinggir lapangan masih menyala. Dan badai itu belum selesai. Nas memberi kode terakhir, serve Megawati sekali lagi, dan seperti roket, bola menyasar ke sisi kanan. Karsiaka gagal mengontrol bola, dan bola memantul keluar garis. 25-19. Manisa BBSK memenangkan set pertama. Tapi kemenangan itu bukan sekadar angka. Itu adalah pernyataan keras dari Megawati Hangestri. Siapa yang kalian hina, kini berdiri di atas kalian semua. Simai memalingkan muka saat Megawati berjalan melintas net. Megawati tak menatapnya, tapi berbisik pelan tanpa suara, tepat di depan wajahnya. Baru pemanasan, set kedua dimulai, tapi Simai Akdak tak kembali dengan kepala dingin. Sebaliknya, wajahnya kini tampak merah padam, bukan karena semangat, melainkan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Ia berjalan cepat ke tengah lapangan tanpa menyapa rekan-rekannya, langsung mengambil posisi. Pandangannya tak lepas dari satu orang, Megawati Hangestri. Simai menggertakkan giginya. Set pertama tadi telah mempermalukan dirinya di depan ribuan fans, bahkan jutaan penonton live streaming. Ia tak bisa menerima itu. Ia tak akan membiarkan namanya tenggelam oleh pemain viral dari Asia Tenggara. Serve pertama set kedua dimulai. Karsiaka membuka lebih agresif. Simai mengatur bola dengan cepat dan akurat, mencari celah di antara para bloker Manisa. Beberapa kali, Karsiaka mencetak poin. Skor menunjukkan 5-2 untuk Karsiaka. Penonton mulai bersorak lagi, mencoba menghidupkan semangat yang nyaris mati. Namun, di tengah semangat itu, Simai mulai kehilangan arah.
Ia tak lagi mengatur permainan dengan kepala dingin, melainkan dengan emosi. Ia mulai memaksa bola untuk selalu cepat, seolah ingin mencetak poin instan agar membalas Megawati secara pribadi. Nas, yang melihat ini dari seberang net, berbisik ke Megawati, dia mulai terbakar dari dalam. Megawati mengangguk, biar dia terbakar, aku akan jadi percik terakhirnya. Rally panjang terjadi. Bola datang ke Simai. Ia melihat Megawati bersiap di depan net, dan dengan tatapan penuh dendam, Simai memberi set rendah ke arah speaker kanan Karsiaka. Tapi bola itu terlalu rendah. Speaker gagal menyambutnya, dan bola jatuh. Kesalahan fatal. Skor jadi 5-4. Coach Karsiaka berteriak dari pinggir lapangan, tenang Simai. Jangan paksa. Tapi Simai tidak mendengarnya. Ia menatap Megawati yang kini mulai tersenyum kecil. Cukup sudah lagakmu, Megawati, gumamnya dalam hati. Aku akan membuatmu malu seperti aku dipermalukan tadi. Di rally berikutnya, Simai kembali mendapat bola. Tapi kali ini, ia melakukan trik kotor, ia berpura-pura set ke tengah, lalu di detik terakhir, mengarahkan bola ke arah Megawati yang sedang bersiap blocking. Bola itu tidak keras, tapi cukup tajam mengarah ke wajah. Megawati menghindar. Wasit meniup peluit. Permainan tetap lanjut karena dianggap legal. Tapi semua tahu, Simai sedang mencoba menyakiti Megawati. Benz Manisa berdiri, protes keras. Coach Abondanza meninju udara, THAT-WASINTENTIONAL. CIMED Harvest. Tapi wasit mengangkat tangan, tak ada pelanggaran. Megawati tak berkata apa-apa, ia hanya menarik nafas, melangkah ke belakang untuk servis. Tapi Nas tahu, senyum Megawati telah hilang. Yang tersisa hanyalah tatapan petir. Saat Megawati memukul bola servis, penonton bisa merasakan dentumannya, seolah ia sedang mengalirkan semua amarahnya ke bola itu. Bola mendarat tepat di antara dua pemain Karsiaka yang tak siap. Simai mencibir, tapi jelas ada kegelisahan di wajahnya. Skor kini 6-6. Simai mengambil bola dan memantulkannya keras ke lantai. Ia memanggil rekan-rekannya dengan suara keras dan kasar. Kalau kalian takut sama dia, biar aku saja yang selesaikan. Tapi di sisi lapangan lain, Megawati hanya berbisik pada Nas, dia sudah panas, sekarang tinggal satu pukulan lagi untuk membakar kepalanya. Dan pukulan itu, semakin dekat. Karsiaka SK mulai bangkit, dipimpin oleh Simai yang kini bermain dengan energi brutal, meski penuh emosi. Di awal set, semua serangannya diarahkan ke sisi kanan Manisa, mengeksploitasi celah saat Megawati sedang di back row. Set demi set cepat diluncurkan. Spike demi spike meledak ke tanah Manisa. Skor berubah jadi 10-6 untuk Karsiaka. Coach Abondanza berdiri dan mengatupkan rahangnya. Ia tahu, Simai bukan hanya memimpin permainan, tapi sedang melakukan balas dendam. Tapi perbedaan paling mencolok dari babak pertama bukan pada skor, melainkan pada wajah Megawati. Untuk pertama kalinya sejak pertandingan dimulai, Megawati terlihat ragu. Di bangku cadangan, para staf mulai saling menatap cemas. Mega terlihat kehilangan fokus. Dia terlalu memikirkan Simai. Dia harus kembali ke dirinya yang tadi. Nas mencoba menenangkan. Mega, fokus sama bola, bukan sama dia. Tapi Megawati tak menjawab. Ia menerima servis dengan baik, namun ketika Nas mengumpan balik ke dirinya, spike Megawati terlalu panjang. Bola keluar. Poin untuk Karsiaka. 11-6. Supporter tuan rumah kembali hidup. Tribun bergemuruh dengan chant yang kasar. Spike YAPAMAYAN Mega yang tak bisa menyerang. Mereka mencemooh setiap kali Megawati menyentuh bola, meniru aksennya, menyebut, Indonesia. Hanya penonton. Simai berjalan melintasi net dan berkata dengan suara cukup keras, apa yang kau rasakan sekarang, Mega? Jadi kecil, kan? Ini Turki, bukan Liga Amatir. Megawati menggertakkan giginya, tapi tak menjawab. Tatapannya kosong, tangannya mengepal, tapi tak bergerak. Di tengah kekacauan ini, Manisa kehilangan koordinasi. Serve Nas menyangkut net, passing Erdem kacau. Skor bertambah cepat untuk Karsiaka, 14-7. Coach Abondanza langsung memanggil timeout. Ia tak menegur semua pemain, hanya satu, Megawati. Ia mendekat, menatap lurus ke matanya, dan berkata pelan namun tajam. Kau pikir dendammu akan membawamu menang? Salah, dendam membutakanmu. Tapi ingat Mega, bukan Simai yang kau lawan, tapi kebodohannya.
Megawati terdiam, napasnya cepat, penuh tekanan. Tapi dalam diam itu, kata-kata coach mulai menancap dalam. Time out selesai. Kembali ke lapangan. Saat permainan dilanjutkan, Karsiaka kembali menyerang. Simai memberi set silang ke kiri. Speaker Karsiaka melompat, melepaskan spike keras ke area Megawati. Dan untuk pertama kalinya sejak awal set, Megawati bergerak cepat. Ia melompat, dan blok sempurna. Bola mental masuk kembali ke area Karsiaka. Poin untuk Manisa. Nas berteriak, "Welcome back, Macan Asia." Megawati menatap net, kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan kejernihan. "Ini bukan soal Simai," gumamnya. "Ini soal aku." Dan perlahan, seperti bara yang kembali menyala, Megawati mulai bangkit lagi. Set kedua berakhir dengan kekalahan menyakitkan bagi Manisa BBSK. Skor 25-17 untuk Karsiaka. Simai Akdak mengangkat tangan tinggi-tinggi, mengepalkan tinjunya ke arah tribun penonton yang bersorak liar. Ia bahkan menyempatkan diri menatap langsung ke arah Megawati dan mengacungkan jari telunjuk sambil berkata, "Lihat, macanmu berubah jadi kucing." Megawati tak menjawab. Ia berjalan ke ruang ganti dengan kepala tertunduk. Wajahnya tak menunjukkan amarah atau frustrasi, justru hampa. Seperti api dalam dirinya mulai padam. Tapi sebelum pintu ruang ganti tertutup, ledakan itu datang. BRAAKKK. Coach Marcelo Abondanza melempar botol air ke dinding. Botol pecah, isinya tumpah ke lantai. Seluruh ruangan mendadak hening. Tak ada yang berani mengangkat kepala. Bahkan Nas sekalipun hanya bisa menunduk. "Apa kalian anggap ini liburan musim panas?" teriak coach, suaranya menggema dan mengguncang jantung semua pemain. "Kalian dipermalukan, dihina, dan kalian diam saja." Megawati tetap diam, duduk di sudut ruangan. Tangannya di lutut, tubuhnya membeku, tapi hatinya sedang bergemuruh. Coach mengayunkan tangannya ke arah Mega. "Kau, Megawati, apa yang terjadi? Di set pertama kau menghancurkan mereka. Tapi di set kedua, kau hilang. Kemana kau pergi?" "Hah?" Masih diam, semua mata mengarah padanya. Tapi Megawati tetap tak bicara. Coach mendekat cepat dan berhenti tepat di depan Mega. Ia menunduk, lalu berkata pelan, tapi dengan tekanan yang menusuk. "Simai bukan menghancurkanmu, Mega. Tapi kau sendiri yang membiarkannya." Ucapan itu menancap dalam. Dada Megawati seperti diremuk. Tangannya mengepal. Kepalanya masih tertunduk, tapi matanya mulai berair. Bukan karena takut, tapi karena luka di harga diri yang terlalu dalam. Abondanza menarik napas panjang, menurunkan nada suaranya. "Aku tahu siapa kau. Aku tahu kemampuanmu. Tapi kekuatan tanpa kendali, hanya akan jadi sisa amarah yang sia-sia." Nas ikut bicara. "Mega, kalau kau terus bermain untuk membalas Simai, kau akan kalah. Tapi kalau kau bermain untuk dirimu sendiri, dia tak akan bisa berdiri lama." Megawati mengangkat kepalanya perlahan. Matanya merah. Tapi ada sesuatu yang berubah. Api itu kembali. Tapi bukan api liar penuh dendam. Kini lebih fokus, lebih dingin, lebih tajam. Ia berdiri, menghadap semua rekan setimnya, lalu menatap langsung ke mata Coach Abondanza dan berkata dengan suara pelan, tapi berat. "Izinkan aku menyelesaikan ini. Bukan sebagai pemain viral, tapi sebagai Megawati Hangestri Pertiwi, dari Indonesia." Semua terdiam, lalu perlahan, Nas berdiri dan menepuk bahunya. Diikuti oleh Erdem, lalu para pemain lain. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kemarahan, yang tersisa hanya satu, kepercayaan. Dan saat peluit tanda waktu istirahat selesai terdengar, Megawati berjalan ke lapangan lebih dulu dari yang lain. Ia menatap net, menatap tribun, lalu menatap satu titik, Simai Akdak. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. "Saatnya kau belajar, Simai, bahwa petir paling mematikan adalah yang datang saat langit tampak." Tenang, peluit berbunyi. Set ketiga dimulai. Tapi atmosfer di Karsiaka Arena kini berbeda. Penonton masih bersorak, tapi ada ketegangan yang terasa. Mereka melihat sesuatu di tubuh Megawati yang berubah. Cara ia berdiri, cara ia memandang, cara ia menarik napas panjang sebelum masuk ke lapangan. Bukan lagi gadis Asia yang mereka remehkan. Bukan lagi pemain viral, tapi sosok yang tampak seperti senjata yang baru saja diaktifkan. Serve pertama dari Karsiaka. Megawati di posisi depan. Nas mengatur pertahanan, memberi sinyal kepada seluruh tim. "Bersiap," bisiknya. "Mega akan membuka badai."
Serve mengarah ke libero Manisa. Bola diterima baik, dan langsung mengalir ke tangan Nas. Tak ada ragu, ia langsung angkat tinggi ke tengah. Megawati melompat. Bloker Karsiaka dua orang maju serentak. Tapi Megawati melayang lebih tinggi dari sebelumnya. Tubuhnya berputar setengah, tangan kanannya seperti palu godam yang siap menghantam bumi. CRAAAAAAKK. Bola itu menghantam kepala SIMAYAKDAG. Bukan pundak, bukan dada, tapi tepat di kepala. Simai terhempas ke lantai. Penonton menjerit. Waktu seperti berhenti. Bola tetap jatuh ke lantai Karsiaka. Poin untuk Manisa. Tapi semua tak peduli soal skor. Semua mata tertuju pada Simai, yang masih terduduk di lantai sambil memegangi pelipisnya. Medical team berlari masuk. Megawati berdiri kaku, menatap tubuh Simai dari balik net. Tak ada rasa bersalah. Hanya dingin. Nas berjalan mendekat dan berbisik lirih, "Itu spike petirmu." Megawati menjawab tanpa menoleh, dan itu, untuk semua yang dia hina. Coach Karsiaka berdiri, protes keras. Tapi wasit menyatakan legal hit. Tidak ada pelanggaran. Bola sah, spike sah, jatuh di area permainan. Spike petir Megawati bukan hanya membalas, tapi menghancurkan. Arena Karsiaka berubah hening. Sorakan membeku. Fans Karsiaka terdiam. Beberapa bahkan menunduk. Di sisi lain, bangku cadangan Manisa mulai bersorak, bukan karena poin, tapi karena mereka tahu, badai telah dimulai. Simai akhirnya bangkit, tapi sorot matanya berubah. Tatapannya kosong. Dia terdiam, memegangi kepala. Entah karena nyeri, atau karena sadar, ia telah menyulut api yang terlalu besar untuk dipadamkan. Sementara itu, Megawati tak menurunkan tempo. Bola demi bola yang diberikan Nas dijadikan senjata. Spike-nya menukik di sela-sela blok. Ia bahkan menyerang dari posisi belakang, melayang jauh dari garis 3 meter namun tetap menghantam lantai dengan keras. Blok Karsiaka panik. Setter mereka tak lagi tenang. Pelatih mulai kehabisan instruksi. Skor terus merangkak. 5-2, 9-4, 13-5. Coach Abondanza hanya duduk tenang. Sesekali tersenyum. Ia tahu, ia tak perlu lagi bicara. Megawati sudah kembali, tapi bukan sebagai pemain biasa, melainkan sebagai Dewi Petir yang datang dari timur, dan kini sedang membakar tanah Turki. Skor makin menjauh, 18-7 untuk Manisa BBSK. Suasana tribun Karsiaka berubah muram. Sorakan berganti gumaman. Para fans yang sebelumnya mengejek Megawati kini mulai menatapnya dengan rasa takut yang tak mereka pahami. Mereka tak bersorak lagi, mereka menyaksikan. Di tengah lapangan, Simai Akdak tampak limbung. Bekas benturan spike Megawati di kepala masih menyisakan nyeri yang nyata. Setiap kali ia melangkah, langkahnya tak lagi stabil. Wajahnya pucat, ekspresinya kosong. Ia sudah bukan lagi Kapten Karsiaka, kini ia hanya bayangan dari keangkuhannya sendiri. Pelatih Karsiaka berdiri dan berteriak, "SIMAY! Out! Keluar!" Semua mata menoleh. Simai menoleh lambat. "Apa maksudmu, Coach?" Suaranya pelan. "Kau bukan hanya cedera, kau kehilangan kendali. Keluar, gantikan dengan ace goal." Simai berdiri diam, seperti anak kecil yang dihukum. Matanya menatap pelatihnya, lalu perlahan berpindah ke arah Megawati. Dan saat itu terjadi, Megawati menatap balik. Tapi, bukan dengan marah, bukan dengan benci, hanya satu tatapan tajam penuh pesan. "Kau yang memulai ini." Simai akhirnya berjalan keluar lapangan. Langkahnya berat, sorakan penonton Karsiaka kini hanya terdengar setengah hati. Bahkan beberapa mulai bertepuk tangan kecil, bukan karena bangga, tapi karena simpati. Simai Akdak telah dihantam oleh petir dari timur. Di bangku cadangan, ia duduk dan menyembunyikan wajahnya dengan handuk. Tak seorang pun bicara padanya. Bahkan rekan setim terdekatnya pun takut menyentuh luka emosional yang lebih dalam dari benturan di kepala tadi. Sementara itu di lapangan, Megawati berubah menjadi mesin penghancur. Serve-nya menukik ke pojok yang tak terbaca. Spike-nya menembus blok 3 lapis. Bloknya membaca arah serangan lawan dengan presisi tak masuk akal. Ia seperti sedang mengendalikan seluruh pertandingan dengan kekuatan pikirannya. Coach Abondanza mencatat diam-diam. Level ini, bukan hanya profesional. Ini panggung dunia. Skor berubah cepat. 20-8. 22-9, 24-10. Set point. Nas memberi isyarat. Ini bisa menjadi akhir set,
atau akhir dari cerita Simai selamanya. Umpan mengarah ke Megawati. Kali ini, bukan dari posisi depan, tapi dari belakang garis 3 meter. Megawati melompat, tinggi, diam, lalu, petir itu menghantam lantai KARSIYAKA. BOOM. Bola memantul jauh ke arah bangku penonton. Wasit meniup peluit. Set ketiga dimenangkan Manisa BBSK 25-10. Bangku Manisa meledak dalam sorakan. Nas memeluk Megawati erat. Pemain-pemain cadangan meneriakkan namanya. Mega, Mega, petir timur. Tapi Megawati tidak selebrasi. Ia hanya menatap ke arah bangku cadangan Karsiaka, di mana Simai duduk dalam diam, kepalanya tertunduk. Megawati membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kau remehkan Asia, kini Asia duduk di atasmu. Set keempat dimulai, namun Karsiaka kini bagai kapal pecah. Wajah para pemainnya pucat, langkah mereka berat, dan bahkan pelatih mereka mulai menunjukkan tanda keputusasaan. Simai masih duduk di bangku cadangan, tak bicara sepatah kata pun. Handuk menutupi wajahnya, tapi dari sela-selanya, mata sembabnya tak bisa disembunyikan. Ia bukan hanya kalah, ia dipermalukan. Pelatih Karsiaka mencoba menyuntikkan semangat ke pemain pengganti. Anggap ini set terakhir, kalian harus mati-matian. Tapi suara itu terdengar hampa. Bahkan Eisegul, setter pengganti, tak mampu menyembunyikan kegugupannya. Ia harus menghadapi Megawati, sang petir hidup. Di sisi lain, Manisa BBSK tampil percaya diri. Megawati berdiri di depan net, bahu tegak, mata fokus. Tak ada senyum, tak ada selebrasi. Ia tak sedang bermain untuk senang-senang. Ia sedang mengakhiri. Serve pertama, Karsiaka memulai. Tapi seperti sudah bisa ditebak, passing mereka buruk. Eisegul mencoba mengatur bola, tapi terlalu tinggi. Speaker Karsiaka melompat terburu-buru, dan blok keras dari Megawati langsung menghentikannya. Poin pertama Manisa, 1-0. Nas memberi bola ke Megawati untuk serve. Megawati berdiri di belakang garis dan menatap ke arah lapangan kosong Karsiaka. Ia memantulkan bola 2 kali, dan melepas serve kencang berputar tajam. 2-0. Karsiaka tak sempat bernapas. Penonton mereka mulai gelisah. Beberapa mulai keluar stadion. Yang tersisa hanya wajah-wajah bingung dan kecewa. Tidak ada kebanggaan. Yang ada hanya rasa bersalah karena terlalu cepat meremehkan pemain Asia yang mereka anggap lemah. Di lapangan, Megawati terus mendominasi. Ia bukan hanya menyerang, ia mengendalikan ritme permainan. Spike dari posisi back row. Blok tajam ke sisi kanan. Ia melayang seperti pesawat tempur yang tak bisa diturunkan. Skor merangkak cepat, 6-1, 9-3, 12-4. Karsiaka mencoba time out, tapi mental pemainnya sudah runtuh. Eisegul bahkan sempat menangis pelan saat bola passingnya gagal lagi. Pelatih Karsiaka hanya menunduk, memegangi jidatnya. Ia tahu, pertandingan ini sudah tamat. Di sisi lain, Coach Abondanza hanya berdiri sambil melipat tangan. Sesekali tersenyum kecil melihat performa Megawati. Monster dari timur, gumamnya. Ini bukan lagi pertarungan, ini pelajaran. Dan memang, Megawati sedang mengajar. Ia sedang memperlihatkan pada Karsiaka, pada tribun, bahkan pada seluruh Liga Turki, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan popularitas. Bahwa kekuatan tidak selalu datang dari negara-negara besar. Dan bahwa pemain yang mereka remehkan, telah menjelma jadi legenda hidup. Skor naik makin tajam, 17-6, 20-7, 23-8. Sisa-sisa semangat Karsiaka terkubur, tak ada lagi yang bersorak. Suara di stadion hanya terdengar dari fans Manisa dan komentator TV yang kehabisan kata-kata untuk menjelaskan dominasi Megawati. Simai menatap dari bangku cadangan. Matanya tak berkedip, napasnya berat. Ia tahu, apa yang telah ia bangun dengan ejekan, kini ia runtuhkan dengan tangannya sendiri. Skor, 23-8. Karsiaka tertunduk. Sebagian pemainnya tak lagi mengangkat kepala. Wajah-wajah muda mereka tampak hancur, bukan karena kelelahan, tapi karena kehilangan harapan. Di sisi seberang, Megawati berdiri di posisi depan. Tangan kanannya menggenggam erat celana, kaki sedikit tertekuk, matanya lurus ke arah net, seolah melihat medan perang, bukan pertandingan. Nas memberi sinyal, serve dilakukan oleh Erdem, dan permainan kembali dimulai. Karsiaka menerima bola dengan buruk, passing melambung liar.
Aisegul mencoba mengejar dan menyelamatkan, tapi bola terlalu jauh dari jangkauan. Poin untuk Manisa, 24-8. Match point. Bangku cadangan Manisa BBSK berdiri semua. Coach Abondanza tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap lurus ke Megawati, lalu mengangguk pelan. Itu isyarat untuk menutup cerita ini, dengan tangan sendiri. Nas mengangkat tangan, memberi sinyal satu kode terakhir. Ia ingin Megawati yang menyelesaikan segalanya. Passing sempurna. Nas mengangkat bola tinggi ke tengah. Semua penonton di tribun menahan napas. Kamera siaran langsung menyorot penuh ke wajah Megawati. Ia melompat, sekali lagi, seperti petir terakhir dari badai besar. CRAAACKK. Spike tajam menukik menghantam lantai keras tepat di tengah lapangan Karsiaka. Boom, poin, 25-8. Wasit meniup peluit panjang. Pertandingan berakhir, tapi yang pecah bukan hanya suara peluit. Seluruh bangku Manisa meledak dalam sorakan. Nas berlari ke arah Megawati dan memeluknya erat. Pemain-pemain Manisa lainnya ikut berlarian ke tengah lapangan, memeluk Megawati, berteriak penuh euforia. Kau gila, Mega, itu pembantaian. Ini bukan pertandingan lagi, ini penghakiman. Namun Megawati hanya berdiri tegak. Tak berteriak, tak melompat, ia hanya menatap sekeliling. Kemudian, matanya berhenti pada satu titik, Simai Akdak. Simai berdiri pelan dari bangku cadangan. Pandangannya kosong. Ia menatap Megawati dari jauh, dalam diam. Tak ada lagi arogansi. Tak ada lagi senyum sinis. Yang ada hanya tatapan kalah dari seseorang yang tahu. Ia telah dihancurkan oleh kekuatan yang tak ia percaya. Megawati mengangguk kecil ke arahnya. Bukan sebagai hinaan, tapi sebagai pesan terakhir. Pelajaran selesai. Dan dengan itu, sang macan Asia berjalan ke pinggir lapangan. Dikelilingi sorakan, kamera, dan pujian. Tapi di dalam dirinya, ia tahu. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari legenda Megawati Hangestri di tanah Eropa. Beberapa menit setelah pertandingan berakhir, nama Megawati Hangestri Pertiwi langsung meledak di dunia maya. Bahkan sebelum ia sempat duduk di ruang ganti, notifikasi dari ponselnya sudah berbunyi tanpa henti. Twitter, Instagram, TikTok, bahkan Reddit, semuanya membicarakan satu hal, spike petir Megawati yang menghantam kepala Simai Akdak. Komentator Turki yang biasanya sinis kini menyebut namanya dengan hormat. Ini bukan hanya pemain Asia, ini mesin penghancur. Megawati telah membuat sejarah, bukan karena viral, tapi karena ia mengendalikan pertandingan sendirian. Spike-nya malam ini akan masuk buku rekor voli Turki. Media-media besar Turki seperti Hurriyet, Fanatik, dan NTV Sport langsung memasang headline besar. Petir dari timur, Megawati hancurkan Simai Akdak dan Karsiaka SK. Macan Asia mengaum di Turki. Simai Akdak terdiam, Megawati jadi mimpi buruk klubnya sendiri. Di Instagram, cuplikan spike petir Megawati menembus blok dan menghantam kepala Simai ditonton 2 juta kali hanya dalam 1 jam. Banyak netizen menambahkan efek suara, petir, dan caption seperti, "Bukan anime, ini nyata." Spike Megawati sama dengan karma instan. Simai cari sensasi, Megawati kasih realitas. Para pemain voli dunia ikut bereaksi. Pemain bintang Eropa seperti Tijana Boskovic dan Paula Egonu memberikan emoji tepuk tangan di akun Megawati. Bahkan akun resmi FIVB memposting ulang video spike petir itu dengan caption, "Respect the thunder from Indonesia. She came, she speaked, she conquered." Sementara itu di Indonesia, nama Megawati langsung trending nomor 1 di Twitter. Tagar seperti tagar spike petir Mega, tagar macan Asia menggila, dan tagar Simai kena mental membanjiri lini masa. Rakyat Indonesia bangga luar biasa. Media nasional ramai-ramai mengangkat berita. Megawati hantam pemain Turki, dunia voli gempar. Bangga, atlet Indonesia tak bisa diremehkan lagi. Bahkan Presiden RI ikut memposting di X. Lebih besar dari, hari ini dunia menyaksikan Megawati. Atlet Indonesia yang menunjukkan bahwa harga diri tak bisa diinjak. Terus mengaum, macan Asia. Di ruang ganti, Megawati hanya menatap semua notifikasi itu dengan datar. Ia tak terlalu peduli soal trending, soal viral. Ia hanya menatap satu foto terakhir, tangkapan layar dari spike-nya ke kepala Simai yang dipost oleh akun resmi Karsiaka. Nas melihatnya dan tertawa. "Mereka akhirnya hormat padamu, Mega." Megawati tersenyum kecil, lalu menjawab,
Dulu mereka mengejekku, sekarang dunia berdiri menyambutku. Keesokan harinya, halaman depan media olahraga Turki penuh dengan headline mengenaskan. Simay dihancurkan di kandang sendiri. Karşıyaka dipermalukan, Spike petir hentikan Simay. Dari kapten jadi kambing hitam. Simay Akdak, yang sehari sebelumnya berdiri pongah di tengah lapangan, kini hanya bisa bersembunyi dari sorotan. Akun media sosialnya dibanjiri ribuan komentar. Bukan pujian, tapi hujatan. Netizen Turki yang dulu membelanya kini berbalik arah. Bahkan fans Karşıyaka sendiri kecewa berat. Kau mempermalukan kami di kandang sendiri. Makanya jangan sombong, Simay. Karma datang dalam bentuk Spike. Kepalamu kena bola, itu sebanding dengan arogansi kemarin. Mega kasih pelajaran langsung dari Indonesia, semoga kau belajar. Di Twitter, tagar-tagar Simayout dan tagar Megawati lebih pantas trending sepanjang hari. Para analis voli membedah performa Simay di pertandingan itu dan menyebut bahwa kesalahan fatalnya adalah mengabaikan kekuatan Megawati dan membiarkan emosi menguasai permainan. Salah satu komentator terkenal bahkan mengatakan dalam siaran langsung, lebih besar dari, jika Megawati adalah badai, maka Simay adalah orang yang sengaja membuka pintu rumahnya lebar-lebar tanpa payung. Pihak Karşıyaka SK sendiri memberikan pernyataan resmi bahwa Simay akan dicadangkan sementara waktu, dengan alasan pemulihan fisik dan evaluasi internal. Tapi semua tahu, ia sedang disingkirkan perlahan. Simay menutup kolom komentar Instagramnya. Tapi screenshot Spike petir Megawati menghantam kepalanya telah tersebar kemana-mana. Bahkan muncul meme viral, foto Simay terduduk dengan caption, ketika kamu sombong di babak awal dan Tuhan kirim Megawati di babak akhir. Sementara itu, di ruang latihan Manisa BBSK, Megawati duduk tenang, mendengarkan instruksi pelatih. Nas duduk di sebelahnya dan berkata, kau tahu nggak? Spike-mu semalam dijadikan stiker Telegram di Turki. Mega tertawa kecil, jadi bahan meme ya, Nas mengangguk. Tapi kau tahu, meme itu, lebih mematikan dari Spike-mu. Coach Abondanza masuk ruangan dan berkata lantang, lupakan Simay, fokus ke laga berikutnya. Kita sedang menulis sejarah, bukan hanya mengalahkan musuh, tapi mengangkat nama Asia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Megawati berdiri, menatap semua rekan setimnya. Simay sudah jatuh, kini giliran kita naik. Masih belum genap 24 jam sejak pertandingan brutal melawan Karşıyaka SK, tapi pintu masa depan Megawati Hangestri mulai terbuka lebar. Kali ini bukan hanya netizen dan fans yang bersorak, klub-klub raksasa mulai bergerak. Di kantor pusat Manisa BBSK, manajer tim dikejutkan oleh 3 email masuk secara bersamaan. Bukan sembarang email, tapi dari 3 kekuatan terbesar Liga Voli Turki. Fenerbahce Opet Istanbul, Eczacıbaşı Dinafit, Vakifbank SK. Isinya, semua mengarah pada satu hal, ketertarikan untuk merekrut Megawati Hangestri di musim berikutnya. Fenerbahce menulis dengan tegas, lebih besar dari, pemain seperti dia langka. Tidak hanya kuat, tapi punya mental pembunuh. Kami ingin Megawati menjadi bagian dari sejarah kami. Eczacıbaşı, rival sengit Manisa musim lalu, mengirim pesan personal lewat asisten pelatihnya. Lebih besar dari, kami pernah anggap dia remeh. Tapi sekarang, kami bersedia memberi tempat utama. Bahkan sebagai starter menggantikan bintang lama kami. Sementara Vakifbank, yang dikenal sangat selektif, hanya menulis satu baris. Lebih besar dari, kami tertarik. Dan kami siap bayar mahal. Manajer Manisa terdiam. Mereka tahu Megawati bukan pemain biasa. Tapi kini mereka melihat fakta itu tertulis secara nyata, klub elit Eropa sedang mengincar sang macan Asia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang latihan, Megawati duduk di pojok, masih mengenakan jaket Manisa. Ia belum tahu kabar itu sampai Nas datang menghampirinya dengan ponsel di tangan. Mega, katanya pelan, kamu dicari oleh 3 raksasa. Megawati mengerutkan dahi. 3 siapa? Nas menunjukkan layar ponsel. Logo Fenerbahce, logo Eczacıbaşı, logo Vakifbank. Semua terpampang jelas. Megawati tak berkata apa-apa, tapi ada perubahan di matanya. Tatapan itu, seperti mata elang yang melihat puncak gunung lebih tinggi di kejauhan. Kalau kamu pindah, kata Nas sambil menahan emosi, kami bakal kehilangan senjata terbesar kami. Megawati tersenyum tipis. Aku belum kemana-mana, tapi aku juga tahu, kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali.
Coach Abondanza lalu masuk, membawa map tebal. Ia mengangguk pada Megawati. Aku tahu kabar itu sudah sampai. Tapi sebelum kau putuskan, ikuti aku ke ruang video. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang analisis, layar besar menampilkan statistik pertandingan melawan Karsiaka. Coach menunjuk grafik lonjakan performa Megawati. Spike success rate, 89%. Serve S, 6. Block, 5. Mental pressure pada tim lawan, tidak terukur. Lalu ia menatap Mega dengan serius. Bukan kami yang menciptakan bintang. Tapi kau sendiri yang mengukir jalur ini. Apapun pilihanmu nanti, satu hal pasti, dunia sudah melihatmu. Megawati menggenggam lututnya, menarik napas dalam, dan berkata pelan. Kalau mereka pikir aku sudah mencapai puncak, tunggu sampai aku menyalak di panggung yang lebih tinggi. Setelah ledakan viral di media sosial dan sorotan dari raksasa-raksasa Liga Turki, kabar selanjutnya menyambar seperti badai besar. Megawati Hangestri ditawar dengan kontrak bernilai miliaran rupiah. Media olahraga Eropa memuat headline mencengangkan. Vakifbank tawarkan kontrak fantastis untuk Megawati. Eczacıbaşı siap bayar 3 kali lipat gaji. Megawati di Manisa, Fenerbahce serius. Tawarkan apartemen mewah plus gaji selangit. Rumor menyebut, Eczacıbaşı siap memberikan 280.000 euro per musim, lebih dari 5 miliar rupiah. Lengkap dengan fasilitas mobil pribadi, pelatih kebugaran eksklusif, dan apartemen bintang 5 di jantung Istanbul. Sementara itu, Fenerbahce menambahkan iming-iming satu tempat di iklan nasional, menjadikan Megawati bukan hanya pemain, tapi ikon olahraga Turki. Vakifbank tak banyak bicara di media, tapi bocoran dari orang dalam menyebutkan bahwa klub itu sudah menyiapkan kontrak berdurasi 2 tahun plus bonus tambahan untuk setiap penghargaan individu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Indonesia, media geger. TV nasional menayangkan liputan khusus berjudul, Dari Jember ke Istanbul, Megawati ditawar miliaran. Masyarakat Indonesia penuh bangga, anak-anak mulai menulis nama, Megawati, di punggung jersey palsu mereka. Wartawan dari berbagai negara mencoba menghubungi keluarganya di Indonesia untuk wawancara. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga mengunggah. Lebih besar dari, bangga melihat anak bangsa dihargai dunia. Megawati adalah bukti bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang manajemen Manisa, kegelisahan mulai terasa. Manajer tim memanggil Coach Abondanza secara tertutup. Coach, kita tak punya anggaran sebesar itu. Kalau dia pergi, kita kehilangan matahari kita. Abondanza menjawab singkat, tapi kita tak bisa menahan cahaya. Cahaya seperti itu memang ditakdirkan bersinar lebih tinggi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam harinya, Megawati duduk di balkon apartemennya. Ia menatap kota Manisa yang tenang. Di tangannya, 3 map berisi kontrak dari klub besar. Nas datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelah Mega dan bertanya, kalau kamu pergi, apa kamu masih ingat kami? Megawati tersenyum, memandang langit. Aku akan selalu ingat siapa yang pertama percaya saat yang lain mencibir. Tapi sekarang, aku harus melompat lebih tinggi. Lalu ia menatap kontrak di pangkuannya. Tangannya bergerak lambat, membuka satu persatu. Hatinya berdebar, tapi langkahnya mantap. Kalau dunia akhirnya melihat aku, saatnya aku membuat dunia tak bisa melupakanku. 3 hari setelah kekalahan memalukan Karsiaka dan tawaran-tawaran menggiurkan berdatangan ke Megawati, sebuah pesan misterius masuk ke DM Instagram pribadinya. Akunnya tanpa foto profil, tanpa nama, hanya tulisan, Simai _AKDG_07. Megawati nyaris mengabaikannya, tapi ada satu alasan kenapa jarinya berhenti di atas notifikasi itu, pesannya hanya 1 baris. Lebih besar dari, boleh aku bicara. Bukan sebagai rival, tapi sebagai sesama manusia. Megawati menatap pesan itu lama. Ada keraguan, tapi juga ada rasa penasaran. Dan akhirnya, ia membalas. Lebih besar dari, silakan. Tak lama, Simai membalas panjang. Lebih besar dari, hari itu, aku pikir aku bisa menginjakmu. Aku pikir aku lebih hebat. Tapi spike-mu membangunkanku dari mimpi palsu. Kau menghantamku bukan cuma di kepala, tapi di hati. Kau bukan hanya lebih kuat. Kau lebih dewasa. Sekarang semua orang membenciku. Tapi anehnya, aku malah bersyukur pernah kena spike-mu. Karena hanya itu yang bikin aku sadar, aku bukan siapa-siapa tanpa kerendahan hati.
Terima kasih, Megawati. Aku tidak minta maaf karena aku tahu itu tak cukup. Aku hanya ingin kau tahu, aku belajar dari rasa sakit ini. Dunia sedang memanggilmu. Pergilah, dan tolong, bawa nama kami ke atas juga. Megawati membaca pesan itu perlahan, ulang 2 kali, lalu menaruh ponselnya di atas meja. Ia terdiam lama, hatinya seperti dihantam perasaan yang sulit dijelaskan. Dendam yang dulu menyala kini berubah jadi penghormatan. Nas masuk ke kamar dan bertanya, "Kamu kenapa?" Megawati hanya menjawab pelan, "Kadang, kemenangan paling besar bukan saat kita menang, tapi saat musuh kita berubah karena kita." Nas mengernyit, filosofis banget. Dari siapa, sih? Megawati mengangkat ponselnya, menunjukkan pesan itu. Nas membaca dan terdiam. Si Mai. Mega mengangguk. Dunia ini aneh, Nas. Kadang orang yang paling kita benci, justru jadi yang paling banyak kita ubah. Malam itu, Megawati membuka laptop. Ia menulis balasan panjang ke Si Mai. Tak berisi hinaan, bukan juga pujian. Hanya sepatah kata, lebih besar dari, aku menghantammu bukan karena aku benci, tapi karena aku harus. Sekarang kau tahu rasanya, gunakan luka itu untuk bangkit. Sampai kita bertemu lagi. Lalu ia tutup laptopnya, menatap jendela, dan tersenyum kecil. Perang telah usai, dan yang tersisa, hanya 2 pejuang yang saling menghormati. Hari itu datang, hari yang ditunggu-tunggu, tapi juga paling mendebarkan dalam karir Megawati Hangestri Pertiwi. Di ruang konferensi pers salah satu klub terbesar di dunia, VakifBank Sports Club, puluhan kamera dan wartawan dari berbagai negara sudah berkumpul. Spanduk besar tergantung megah di dinding. WELCOME, Megawati HANGESTRI, The Thunder from Asia. Lampu sorot menyala, pintu terbuka, Megawati melangkah masuk, mengenakan jas resmi berwarna hitam, rambutnya dikuncir rapi, dan di tangan kirinya, jersey kuning bertuliskan, Megawati tanda pagar 7. Sorakan pecah. Kilatan kamera membutakan. Dunia voli menyambut sang macan Asia dengan kehormatan tertinggi. Presiden VakifBank berdiri dan bicara. Lebih besar dari, kami tidak hanya merekrut pemain. Kami menerima simbol kekuatan, dedikasi, dan keberanian dari sebuah bangsa yang haus pengakuan. Hari ini, Asia tidak hanya bangkit. Asia memimpin. Megawati tersenyum, lalu mengambil mikrofon. Suaranya mantap, lebih besar dari, saya datang bukan untuk jadi bintang. Saya datang untuk membuktikan, bahwa pemain Asia tidak bisa lagi diremehkan. Ini bukan tentang saya saja. Ini tentang mimpi anak-anak muda di Indonesia, Filipina, Thailand, Jepang, semua yang pernah disebut kecil. Hari ini, kita berdiri sejajar. Ruangan hening sesaat, lalu meledak dalam tepuk tangan panjang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di Indonesia, berita ini jadi breaking news nasional. Stasiun televisi serentak menayangkan siaran langsung. Anak-anak sekolah bersorak, guru-guru memutar videonya di kelas. Bahkan pasar-pasar tradisional memutar klip Megawati saat spike petirnya menghantam Si Mai. Warga berseru, lebih besar dari, itu anak Indonesia. Itu anak kita. Di media sosial, tagar-tagar megagabung VakifBank dan tagar macan Asia ke puncak menduduki trending global. Atlet-atlet dunia mengucapkan selamat. Bahkan legenda-legenda voli seperti Kim Yeon Keung dan Zhu Ting memberi komentar langsung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Megawati berdiri di balkon asramanya di Istanbul. Nas menelepon lewat video call. Ia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Lebih besar dari, selamat, Mega. Dunia udah lihat kamu. Tapi jujur, kami tetap nunggu kamu pulang. Mega tertawa. Tenang, ini bukan perpisahan. Ini perjalanan. Dari jauh, suara Coach Abondanza terdengar lewat latar belakang. Lebih besar dari, tell her the world is watching now. And it won't stop. Megawati menatap langit Istanbul yang bertabur bintang. Di tangannya, jersey baru yang ia genggam erat. Tapi di dadanya, merah putih selalu menempel. Lalu ia berbisik, langit sudah terbuka, saatnya petir Asia menyala tanpa henti. Dari pemain yang diremehkan, dihina, hingga dianggap viral sesaat, Megawati Hangestri menjelma jadi legenda hidup di Liga Turki. Spike petirnya bukan hanya menghancurkan kepala Si Mai Akdak, tapi juga membungkam dunia. Kini, ia berdiri di puncak dunia bersama klub raksasa, membawa nama Indonesia terukir di sejarah voli internasional.